Sama seperti anak Anda semua diajak oleh pengundang Anda, para leader Anda. Ini konsep bisnis yang sangat menarik dengan menggabungkan digital advertising dengan konsep jaringan gitu. Konsep jaringan yang tidak seperti perusahaan jaringan yang kita tahu sebelumnya. Di sini mungkin banyak teman-teman yang mungkin pernah berpengalaman di bisnis jaringan sebelumnya. Ini unik sekali, marketing plan-nya unik, cara kerjanya unik. Tapi saya nggak kepikiran untuk dijadiin jaringan, Pak. Untuk dijadiin konsep dengan pemasaran jaringan. Yang membuat penambahan member data yang masuk dalam perusahaan untuk jadi member itu cepat sekali nambahnya. Saya nggak kepikiran di situ. Saya bilang ini konsep yang sangat menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel yang sama, penuh inspirasi, edukasi, dan motivasi. Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi penghasil uang, di mana hanya dengan menonton iklan kita dapat menghasilkan poin, yang poin tersebut bisa kita tukarkan dengan uang. Benarkah itu? Apakah itu tidak penipuan? Nah, berikut ini ada sebuah tulisan yang membahas hal tersebut. Ada seorang yang menulis tentang YouTube dan kemudian di-share di websitenya. Jadi di sini intinya saya membuat video ini tidak menghina para anggota YouTube, tidak menghina para leader, tidak menghina menjelek-jelekan member-member APK YouTube. Saya juga kemarin pernah sempat untuk mendownload YouTube itu sendiri. Nah, saya cari-cari informasi, ternyata saya mendapatkan informasi yang seperti ini. Jadi saya hanya membagikan apa yang saya temukan di pencarian saya mengenai YouTube. Jadi judul dari tulisan ini mengenai YouTube penipuan bisnis iklan lagi. Hati-hati, penipuan menyamar bisnis periklanan. Bisnis iklan lagi, penipuan lagi. Sekarang muncul fitur, katanya gratis. Asal nonton video iklan nanti dapat poin, poinnya dapat ditukar menjadi uang. Benarkah itu? Pembahasan pertama yaitu mengenai bisnis iklan itu bukan seperti itu, Bang. Sungguh negeri yang ajaib. Penipuan seperti ini muncul mati silih berganti. Ada Brotherhood, ClickShare, Miles. Kebanyakan semuanya itu muncul untuk mati. Dan pada akhirnya membernya pasti akan rugi. Tapi itu tidak bikin kapok orang-orang Indonesia untuk ditipu. Karena apa? Karena tak paham, tapi sok paham mengenai bisnis iklan, khususnya iklan online. Apakah mungkin orang klik iklan lalu dapat uang? Lihat iklan dapat uang, nonton iklan dapat uang? Di tulisan ini menjawab bahwasanya semua itu tidak mungkin. Cuma orang gila dan bodoh yang menganggap itu mungkin. Pembahasan kedua, bisnis iklan online itu seperti ini. Jadi dijelaskan di sini, dianalogikan bagaimana bisnis iklan yang sebenarnya menurut penulis di website ini. Misalnya si A pasang iklan obat kuat di internet. Setiap iklan diklik dan ditonton orang, dia bayar YouTube Rp1.000. Apakah si A ingin iklannya diklik orang? Jawabannya pasti tentu ingin untuk ditonton. Tapi si A pasti tak mau iklannya ditonton oleh orang suruhan. Kenapa? Karena orang suruhan kemungkinan belinya kecil. Jadi dalam bisnis iklan itu semua pemilik iklan mengharapkan bahwasanya iklannya ditonton oleh orang banyak. Nah, dalam tanda kurung yaitu orang-orang yang minat terhadap produk yang ada di iklan tersebut. Jadi tidak si pemilik iklan itu tidak main-main, hanya membuat iklan terus hanya ingin di-share gitu saja tanpa ada perhitungan bahwasanya siapa yang berminat dan siapa yang tidak berminat. Nah, sasaran dari si pemilik iklan adalah orang-orang yang berminat. Nah, di YouTube itu sendiri para membernya, para anggotanya itu kan kebanyakan adalah suruhan atau mengejar, hanya sekedar mengejar misi gitu. Jadi mereka itu melihat iklan tidak karena tertarik, tetapi karena misi yang ada di dalam APK YouTube itu sendiri. Lanjut, si A ingin iklannya diklik dan ditonton oleh calon pembeli potensial yang mengklik iklannya karena tertarik atau ingin tahu. Orang tersebut inilah yang kemungkinan belinya besar. Jadi target dari pemilik iklan itu kenapa memasang iklan? Karena ingin iklannya itu dilihat oleh
orang yang benar-benar tertarik terhadap produknya. Jadi kemungkinan untuk belinya itu sangat besar. Dalam periklanan itu ada istilah konversi. Misalnya dalam 100 kali tayangan itu setidaknya ada 5 orang yang minat atau ingin beli dari produk yang diiklankan tersebut. Berarti konversinya dari iklan tersebut adalah 5%. Si A ingin konversi iklannya sebesar mungkin. Supaya konversinya besar, iklannya tentu harus tampil di pemirsa target. Ingat, pemirsa yang tertarget, bukan pemirsa yang disuruh untuk melihat iklan. Jualan obat kuat, iklannya harus tampil di kalangan umur tertentu, di waktu tertentu. Juga kalau jualan baju, HP, dan lain-lainnya. Di periklanan online, penargetan itu lebih mendalam lagi. Misal di YouTube, orang pasang iklan melalui YouTube lalu mencari orang yang pas untuk menampilkan iklan. Misalnya iklannya adalah obat kuat, maka YouTube akan menampilkan iklan tersebut kepada orang-orang yang pas. Umur di atas sekian, pernah Google bagaimana mengatasi lemah syahwat, atau pernah share di YouTube cara tahan lama, orang-orang itulah yang akan dicekoki iklan obat kuat. Nanti orang itu klik iklan dan lebih mungkin beli ketimbang kalau iklan itu ditampilkan di kalangan sembarangan. Jadi jangan samakan antara YouTube dan YouTube. Kalau YouTube itu sendiri, ketika orang pasang iklan, maka pihak YouTube itu sendiri akan menempatkan bahwasanya iklan tersebut akan ditayangkan kepada orang-orang yang berkemungkinan untuk mengeklik iklan tersebut, untuk menonton iklan tersebut. Artinya orang-orang tujuan dari YouTube itu yaitu untuk orang-orang yang berminat terhadap isi dari iklan tersebut. Beda dengan YouTube. YouTube menampilkan iklan kepada para anggotanya supaya untuk ditonton, karena itu adalah bentuk dari suatu misi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu bisnis iklan di YouTube. Bisnis iklan di YouTube itu ngaco, jelas menandakan bahwa ini bisnis iklan penipuan seperti Mimas. Orang nonton iklan lalu dibayar. Kembali ke si A, dia pasang iklan obat kuat, dia pasang iklan di YouTube lalu menyuruh ribuan orang menonton iklan si A. Rugi besar si A, iklannya diklik dan ditonton ribuan orang. Dia harus membayar setiap orang klik dan tonton tapi konversinya kecil atau malah tak ada yang beli. Kenapa akan sangat teramat kecil? Karena orang yang klik dan nonton bukanlah orang yang tertarik, bukan calon pembeli, bukan pembeli potensial, tetapi orang-orang yang disuruh klik dan nonton. Jadi yang di Facebook itu sendiri secara garis besarnya itu berbeda dengan ada yang di YouTube. Kalau di Facebook itu sendiri orang menonton iklan karena suruhan, jadi konversi dari produk itu sendiri penjualannya sangat kecil. Hampir tidak ada yang tertarik terhadap produk yang diiklankan di situ. Itu yang membuat kita itu berpikir bahwasanya hal-hal tersebut itu tidak mungkin gitu. Contoh ekstrimnya sama dengan orang pasang iklan mobil. Setiap kali orang klik dan tonton iklan, dia dibayar. Tapi yang diklik itu, yang ngeklik itu anak-anak yang disuruh klik dan nonton. Ada jutaan kali anak-anak nonton yang pasang iklan harus bayar jutaan rupiah tapi tidak ada yang beli. Jadi orang yang akan memasang memasang iklan di YouTube itu seakan-akan rugi, karena dia akan membayar orang-orang yang ngeklik dan nonton videonya, ribuan orang yang menonton video iklan tersebut, tapi konversi pembelinya untuk membeli produk tersebut sangat kecil. Jadi sangat rugi sekali kalau seandainya ada benar-benar ada iklan yang memasang di YouTube. Itu secara rasionalnya seperti itu. Jadi begitulah bisnis periklanan online. Orang pasang iklan tidak mau kalau iklannya diklik dan ditonton sembarangan orang. Kalau orang disuruh klik, disuruh tonton iklan lalu dibayar, itu pasti penipuan. Contohnya yang sudah ada dan terbukti penipuan adalah Clickshare dan Memiles. Lalu dari mana Facebook membayar member? Nah, ini pembahasan selanjutnya. Dari mana Facebook memberikan bayaran terhadap membernya, anggotanya? Dari duit Anda sendiri dan dari orang yang jadi member setelah Anda. Persis seperti Clickshare dan Memiles. Member yang masuk lebih duluan mendapatkan keuntungan dari member yang masuk belakangan. Yang masuk belakangan dapat keuntungan dari member yang lebih belakangan. Tapi kan
VTube gratis. Nah, ini pembahasan kita selanjutnya. Yang gratis itu harus nunggu 40 hari. Ya, login awal kan kita diberikan misi gratis. Jadi kita menonton video, mengumpulkan poin, itu semua gratis. 40 hari pertama itu saya sudah tahu karena saya telah diberikan briefing oleh leadernya kemarin, karena saya sempat mendownload dan mengikuti grupnya. Jadi 40 hari pertama itu memang gratis, dan kalau seandainya 40 hari itu dilakukan misinya secara personal, itu akan mendapatkan 12 poin atau 12 dolar, yang mana setelah 40 hari kita akan dituntut untuk membeli misi lagi. Dan misi itu, kalau misi yang ada di VTube itu ada tingkatannya, mulai dari bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang selanjutnya. Antara bintang 1 dan bintang 2 itu harganya berbeda. Bintang 1 harganya 10 dolar, 10 poin. Jadi kalau seandainya 40 hari itu kita mendapatkan 12 poin, maka profit bersih yang kita peroleh adalah hanya 2 poin atau 2 dolar. Jadi 40 hari kita melihat video selama 40 hari itu hanya mendapatkan profit 2 dolar. Karena selanjutnya kita akan dituntut untuk membeli misi lagi yang seharga, kalau bintang 1 seharga 10 poin kalau nggak salah. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kenapa gratis. Yang gratis itu nunggu 40 hari hanya untuk dapat 12 poin, katanya 1 poin nilainya 1 dolar. Jadi selama 40 hari nanti orang harus nonton 5 video iklan, dan sekali misi itu hanya mendapatkan 0,3 poin. Jadi selama 40 hari itu kita hanya mendapatkan 12 poin. Mungkin tak bisa dirupiahin, bisa dijadikan kurs rupiah, mungkin bisa, tapi belum ada buktinya. Saya yakin yang gratis itu cuma jebakan Batman, seperti ClickShare dulu yang mulanya gratis, nanti pasti ada tawaran orang beli paket. Nah, ini penjelasannya, bintang 1, bintang 2 itu adalah tingkatan atau paket di dalam VTube itu sendiri. Membeli paket supaya bisa nonton lebih banyak iklan dan dapat lebih banyak perolehan poin atau uang. Jadi di situ ditawarkan bahwasanya paket ini, paket 1, paket 2, paket 3, bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan selanjutnya itu kalau kita bisa membeli lebih banyak paket, itu kita akan lebih banyak pula kesempatan untuk mendapatkan poin banyak, uang banyak. Itu adalah tawarannya. Atau mungkin nanti ada tawaran orang supaya bayar untuk pasang iklan seperti Memiles. Ini paket-paket yang lebih mahal untuk dapat uang, yang akan sangat sulit untuk didapatkan secara gratis. Nah, ini selanjutnya, kenapa VTube itu penipuan? Karena VTube mengaku bisnis periklanan yang sebetulnya bukan begitu bisnis periklanan. Cuma orang foto yang bilang itu bisnis periklanan. Di Indonesia banyak orang yang tidak ngerti, makanya tertipu bisnis periklanan langsung seperti ClickShare dan Memiles. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar untuk mengetahui bagaimana marketing jalannya VTube itu sendiri, marketing plan-nya, apakah ini seperti MLM atau tidak. Kita harus lebih pintar lah. Kita cari informasi yang sangat banyak, apakah bisnis ini boleh atau tidak, apakah bisnis ini itu dibolehkan atau tidak. Kita harus cari informasi yang sangat banyak. Dulu MLM banyak sekali teman-teman saya yang terjaring di jaringan tersebut. Awalnya mereka curhat bahwasanya dapat keuntungan banyak, tapi selanjutnya mereka menyesal karena ternyata bisnis yang seperti MLM tersebut akhirnya itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Selanjutnya, apakah VTube akan bubar? Ini dituliskan pasti VTube bayar keuntungan member dari uang member yang baru. Member baru harus berlipat ganda. Saatnya nanti jumlah member baru tak cukup untuk membayar keuntungan member lama. Saat itulah orang yang belakangan masuk yang rugi, dan yang rugi akan jauh lebih banyak dari yang untung. Itulah selalu yang terjadi di skema Ponzi alias arisan berantai seperti VTube, sama dengan ClickShare dan Memiles. Nanti mungkin ada yang bilang, real kok saya dapat untung. Ya, selama ada member baru yang bayar, ini harus digaris besarkan ini. Selama ada member baru yang bayar, member lama akan dapat untung, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Jadi hati-hati saat susah begini, jangan bikin semakin susah. Itu. Jadi intinya semua itu bisnis ataupun usaha itu tidak ada yang instan.
semua itu berawal dari usaha yang payah, jerih yang payah, tidak ada yang instan. Kalaupun instan itu karena berawal dari susah payah, baru kita mendapatkan hal yang kita dapat nikmati gitu. Kalau ini saya rasa ini adalah instan, kita hanya perlu untuk menonton iklan kita dapat uang. Tapi tidak itu yang digarisbawahi. Kita dapat keuntungan banyak ketika kita mendapat atau mencari member baru, dan kita tidak tahu bahwasanya ketika kita merekrut orang baru, kita tidak memikirkan atau memastikan bahwasanya member-member yang baru itu terjamin juga keuntungannya, terjamin juga kepuasannya terhadap pendapatan yang dia peroleh. Jadi di saat yang susah seperti ini, janganlah membuat hal-hal yang lebih susah lagi. Kita tahu saat ini kita di Indonesia dan di dunia ini masih terjangkit pandemi COVID-19. Jadi jangan buat isu-isu, jangan buat sesuatu yang mana itu dapat menyusahkan orang lain. Ngomongnya ini adalah sesuatu yang bermanfaat ketika kita stay on in home. Tapi kalau ini berdampak negatif, sebaiknya tidak kita lakukan. Mungkin cukup itu yang dapat saya bagikan dari pengalaman saya untuk mencari kebenaran dari VTube itu sendiri. Dari tulisan ini memberikan pesan bahwasanya kita harus berhati-hati. VTube ini sendiri belum ada di Play Store, masih launching di pihak ketiga. Jadi saya harap untuk berhati-hati. Kalaupun dari penjelasan saya itu ada kesalahan atau kurang pahamnya saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf, saya mohon kritiknya dan sarannya di kolom komentar. Mungkin ada hal yang saya belum tahu, monggo untuk teman-teman untuk memberikan tahu saya. Seandainya mungkin apa yang saya jelaskan itu memang salah, saya di sini tidak untuk menghina para member VTube, saya juga tidak menghina para ranger VTube. Saya di sini hanya berusaha untuk mencari kebenaran dari VTube sendiri dan membagikan pengalaman dari seorang yang menulis tulisan tersebut. Oke, terima kasih. Kalau nggak suka, dislike nggak apa-apa. Kalau suka, mohon untuk di share, karena penipuan adalah hal yang kejahatan tidak bagus untuk dilakukan, karena kita hidup di dunia itu kita harus menebarkan kebaikan. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu hal-hal yang membuat kerugian bagi orang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.